Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Pada mata kuliah kita ini mata kuliah agama, di mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang topik yang berkaitan dengan hukum dalam agama. Hukum dalam agama. Ini sangat penting untuk kita ilmui, sangat penting untuk kita fahami sebagai landasan bagi kita untuk berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita adalah orang-orang yang beragama, sehingga ini wajib diketahui oleh semua. Hukum agama adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, setiap orang-orang yang beragama. Termasuk diantaranya adalah para mahasiswa. Yang pertama, kita bicara tentang pengertian hukum agama di dalam agama atau bahkan mungkin secara umum. Pengertian hukum agama sebagai solusi kehidupan masyarakat agar supaya kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Sebagai penganut agama, Indonesia cukup sadar tentang hukum agama pada umumnya dan hukum Islam, yang memang ada banyak hal yang akan atau yang harus dipelajari. Misalnya sumber hukum agama, pembagian hukum agama, kemudian tujuan agama, tujuan hukum agama, dan yang lainnya, termasuk contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum agama ini. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum agama ini selain akan memberikan pemahaman, ilmu, pengetahuan, juga akan melembutkan pikiran dan hati agar senantiasa muncul rasa toleransi. Dan ternyata hukum agama juga dapat dijadikan sebagai media untuk belajar, untuk bersikap dan berperilaku lebih baik lagi. Karena tidak sekedar hukum agama itu mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, tetapi juga hukum agama menuntut pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Seperti yang kita ketahui, bahwa kemajemukan masyarakat yang beragama, kemajemukan masyarakat yang beragam agamanya, suku dan golongannya yang ada di negara kita ini, sesungguhnya paling rawan terjadinya perpecahan. Tetapi bisa diikat dan direkatkan dengan adanya hukum agama. Jadi keberagaman ini, kemajemukan ini sesungguhnya dapat menimbulkan berbagai macam perpecahan-perpecahan. Tetapi dengan adanya hukum agama, maka ini bisa diretas, bisa direkat, bahkan bisa dikuatkan. Sehingga nyatalah bahwa toleransi dalam kehidupan beragama itu adalah sesuatu yang harus dijalani oleh setiap umat beragama. Karena itu keberadaan hukum agama ini sangat penting, sehingga tidak menimbulkan ego, tidak menimbulkan semacam pengakuan bahwa hanya dialah yang bisa hidup di dalam masyarakat, hanya dialah yang bisa menjadi penguasa di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dengan adanya hukum agama ini, maka itu akan bisa
mengatur siapa yang harus mengelola kehidupan ini, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin, siapa yang mengatur, dan siapa yang akan diatur. Itu hukum-hukum itu yang ada, termasuk hukum agama. Kemudian berkaitan dengan pengertian hukum agama menurut ulama dan para ahli, bahwa pengertian hukum agama disebutkan oleh berbagai ahli, oleh beberapa tokoh yang memang memiliki pemikiran dan fokus serta konsen dalam bidang ini. Yang pertama adalah Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya diterbitkan oleh Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum agama sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama. Ia pun menyebutkan bahwa konsepsi hukum agama sebagai dasar dan kerangka hukum itu sesungguhnya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hukum agama menurut Abdul Ghani Abdullah ini tidak hanya sekedar mengatur antar manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga dia mengatur hubungan antar manusia dengan manusia. Dia juga mengatur hubungan antar manusia dengan alam semesta. Yang kedua menurut Amir Syarifuddin, dia mengatakan bahwa hukum agama adalah perangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan petunjuk Nabi, sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, yakni manusia mukallaf atau manusia yang sudah dikenai kewajiban yang harus dia akui dan diyakini dan selanjutnya untuk dia lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hukum agama yang disebutkan oleh para ilmuwan, oleh para ulama dan yang lainnya. Tetapi kita cukupkan dua itu sebagai fondasi dasar bagi kita untuk bisa memahami kerangka konsep yang berkaitan dengan hukum agama. Nah, dari pengertian kita tentang hukum agama ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum agama dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan agama yang merujuk kepada wahyu Tuhan, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkataan nabinya, perkataan rasulnya, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas permukaan bumi ini untuk menyampaikan hukum-hukum agama ini. Karena itu sesuai dengan namanya, hukum agama, dia mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, mengatur hubungan antar manusia dengan alam semesta. Dengan alam semesta. Sekarang sumber hukum agama yang berkaitan dengan poin ini, kehadiran hukum agama ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya adalah untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyaknya interpretasi tentang ajaran agama itu. Interpretasi yang timbul yang memicu terjadinya perbedaan pendapat, bahkan konflik. Perbedaan pendapat yang melebar kepada pertikaian-pertikaian, pertengkaran, permasalahan, dan seterusnya, yang bahkan kemudian sulit untuk dipecahkan. Maka keberadaan hukum agama ini adalah perkara yang sangat penting. Meretas menghilangkan keegoisan, menghilangkan sifat kesombongan masing-masing golongan. Karena ada aturan, ada koridor yang telah ada yang diatur. Maka dari itu, hukum agama hadir sebagai penengah. Sebagai penengah. Karena hukum agama disusun berdasarkan wahyu-wahyu atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saudara sekalian, adapun sumber hukum agama yang digunakan adalah mengacu kepada beberapa poin penting. Yang pertama adalah wahyu. Adalah wahyu. Sumber hukum agama yang paling dasar adalah wahyu. Sebagai kitab suci umat beragama, tentu saja
wahyu yang datang dari yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam, yang menciptakan hewan-hewan, yang menciptakan alam semesta ini bersama isinya. Wahyu adalah pesan, wahyu adalah perintah, wahyu adalah nasihat, wahyu adalah arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh malaikatnya, malaikat Jibril, sampaikan kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir ini, untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia, untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga muatan wahyu berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan yang masih banyak lagi yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab suci banyak lagi isi-isi atau berkaitan dengan bahkan sejarah yang menjadi pelajaran masa lalu untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran di hari ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah menurunkan aturan-aturan kepada manusia dan seharusnya manusia mengikuti aturan-aturan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, sumber wahyu yang kedua adalah perkataan Rasul. Siapa Rasul? Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan perintah Allah, pesan Allah, ketentuan Allah, arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, bahkan kepada alam ini. Nabi SAW adalah sebagai sumber agama yang tidak kalah penting, yang sangat penting untuk dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Sehingga segala sabda, perbuatan, persetujuan, bahkan diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis yang dijadikan sebagai rujukan. Karena itu di dalamnya hadis itu mengandung aturan-aturan yang terperinci, dan aturan yang bersifat umum dan bersifat terperinci. Nah, muatan hadis adalah merupakan penjelasan dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wahyu yang kita sebutkan tadi. Perluasan dari makna atau penjelasan secara spesifik dari makna-makna yang bersifat umum yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan dalam wahyu. Sehingga bisa lebih memperjelas lagi apa yang kita dapatkan di dalam wahyu, dalam Al-Qur'an. Itu sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Yang ketiga adalah ijma. Mungkin ada yang masih asing, yang belum sering mendengarkan tentang istilah ini di kalangan mahasiswa. Ijma yang dijadikan sebagai sumber hukum di dalam Islam. Maka ketahuilah bahwa ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan para ulama, kesepakatan seluruh ulama mujtahid, kesepakatan ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas, hafal Quran, hafal hadis, hati yang bersih, rajin ibadah, amanah, jujur. Kemudian mereka berkumpul dalam jumlah yang banyak, kemudian membahas tentang perkara-perkara, kemudian diputuskan secara bersama-sama. Sehingga ijma yang sunnah yang benar adalah tidak mungkin para ulama yang hafal Quran, yang hafal hadis, hatinya bersih, rajin ibadah, ahli ibadah, jujur, perkataannya menjadi toladan dalam kehidupan bermasyarakat, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kesalahan dan kebohongan. Itulah ijma. Kesepakatan para ulama yang dibuat bersama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama yang kontemporer atau hukum-hukum agama yang belum ada kejadiannya di masa Nabi, di masa Rasulullah SAW, tetapi terjadi di masa ini, di masa sekarang ini, dan dicari rujukannya, dicari dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian diputuskan oleh para ulama. Tentu keputusannya itu atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan agar supaya umat tidak bingung dengan kejadian-kejadian kontemporer, kejadian-kejadian masa kini, yang mungkin saja ilmu yang dimiliki oleh umat ini masih sedikit, belum sampai ilmu kepada mereka, tapi ulama sudah mengetahuinya.
Yang keempat adalah kias. Yang keempat adalah kias. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran ada sumber hukum yang keempat. Yang keempat, di dalam agama ada sumber hukum yang keempat, yaitu kias. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penengah. Apabila ada satu permasalahan, apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan atau belum sampai ilmunya, bukan tidak ditemukannya, belum sampai ilmu Al-Quran kepada umat ini, belum diketahui, belum dikaji, belum dipelajari secara mendalam, tetapi sangat dibutuhkan untuk menjadi solusi dari semua persoalan yang ada, maka dibuatlah kias. Dan apabila ditemukan permasalahan yang tidak sama sekali dipahami oleh umat ini, tidak didapatkan penjelasan di dalam Al-Quran dan Hadis, juga di dalam ijma yang kita sebutkan ketiga sumber yang di atas tadi itu, maka dapat dipertemukan atau dapat dibuatkan solusi dalam bentuk kias. Karena itu kias adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan atau belum ditemukan di dalam Al-Quran dan perkataan Nabi serta kesepakatan para ulama itu, yakni dengan cara membandingkan atau menganalogikan dengan penggunaan nalar yang benar dan logika yang sahih, logika yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu adalah sumber hukum yang keempat. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma para ulama, dan yang keempat adalah kias. Keempat sumber hukum agama ini menunjukkan bahwa hukum agama tidak sekadar hukum biasa, karena dasarnya mengacu kepada 4 hal yang sangat fundamental. Itu sumbernya. Sekarang pembagiannya. Bagian hukum di dalam agama, khususnya kita belajar tentang hukum dalam Islam. Maka jika dilihat dari pembagian hukum agama, hukum Islam, dia memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya harus, wajib. Ada yang hukumnya boleh, sunnah. Ada yang hukumnya tidak boleh atau haram, dilarang. Ada hukumnya yang sama-sama, makruh, mubah, dan seterusnya. Ini harus difahami oleh umat ini, oleh para mahasiswa, agar supaya menjadi landasan dalam kehidupannya. Yang pertama, wajib. Berkaitan dengan hukum wajib ini, saya yakin bahwa yang menyadari betul kata wajib adalah, dan ini sudah sering kita dengar dan mungkin sudah dipahami secara mendasar, secara fundamental penjelasannya, bahwa sebagian orang mengatakan apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Maka sesuatu yang dihukumi wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, oleh orang yang berada di dalam wilayah hukum itu. Itu disebut dengan wajib. Kalau dia melakukannya, dia mendapatkan penghargaan, apresiasi. Kalau dia tidak melakukannya, melanggarnya, dia mendapatkan hukuman. Itu adalah perkara yang wajib. Yang kedua adalah sunnah. Dikatakan sunnah apabila seorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan kebaikan, pahala. Jika tidak mengerjakannya, maka dia juga tidak apa-apa. Ada sesuatu perintah, kalau dia kerjakan dia mendapatkan kebaikan, kata dalam agama mendapatkan pahala, tapi kalau dia tidak melaksanakannya dia tidak mendapatkan dosa. Itu hukum sunnah. Yang ketiga ada yang disebut dengan haram. Haram ini dalam kehidupan sehari-hari umat beragama memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan keharaman, menyangkut tentang perintah dan larangan. Maka yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang kalau kita laksanakan kita berdosa, karena dia adalah larangan. Dia adalah sesuatu yang dilarang, yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Tidak boleh dilakukan oleh manusia yang berada di wilayah kekuasaan itu. Hukum agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan haram
adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika dilaksanakan dia akan mendapatkan ganjaran keburukan, balasan di akhirat nanti, itu dosa. Yang keempat adalah makruh, yakni dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan itu tetap dilakukan, maka tidak elok saja, tidak enak, ya kurang baik untuk dilakukan, maka sebaiknya dilakukan. Itu yang disebut dengan makruh. Adapun yang kelima adalah mubah. Yang kelima adalah mubah. Dikatakan mubah adalah hal-hal yang dibolehkan di dalam agama, dibolehkan dikerjakan, atau yang seharusnya tidak dikerjakan, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk difahami oleh kita semua, kalian semua, agar supaya dalam hidup dan kehidupan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah tujuan hukum agama. Tujuan hukum agama. Tujuan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu. Setidaknya membantu tanah masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum agama, hukum Islam. Yang pertama, tujuan hukum agama adalah menjaga agar supaya agama tetap berjalan. Menjaga agar supaya manusia ini tetap menjalankan perintah-perintah agama. Menjaga agar supaya manusia ini bisa menjalankan perintah-perintah Tuhannya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani agar perintah dan larangan dalam agama tetap berjalan. Karena tidak menjalankan kewajiban dalam agama akan mendapatkan hukuman. Karena tidak menjalankan perintah di dalam agama akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia. Untuk kebaikan umat ini, seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa jika tidak ada hukum, maka akan terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, perbedaan segala sesuatunya, sehingga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di zaman dahulu biasa terjadi perselisihannya sedikit, meningkat menjadi lebih menengah, meningkat menjadi besar, dan terjadi perang di negeri-negeri Arab. Dahulu terjadi perang antar kabilah. Itu kadang-kadang hanya disebabkan oleh cerita-cerita bersama biasa, terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat, perbedaan pemikiran, lalu terjadi perang di antar kabilah, antar suku. Maka turunlah hukum agama untuk menyatukan itu. Maka yang kedua adalah untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia, mewujudkan kebaikan-kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Karena itu, hukum agama ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia saja. Bahkan yang lebih utama adalah untuk urusan kehidupan manusia di akhirat kelak nanti. Siapa yang menjalankan hukum agama dengan baik, perintah-perintah agama, perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan kewajiban-kewajibannya, yakni misalnya di dalam Islam ada perintah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yakni setelah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, berhaji kalau mampu. Itu adalah kewajiban-kewajiban sebagai perintah Allah. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kalau dilakukan maka akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Karena itu hukum agama ini adalah sangat penting. Maka saya berharap ini bukan hanya sekedar sebagai mata kuliah, tapi juga menjadi landasan dalam kehidupan keseharian kita. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Yang terakhir, saya menitipkan tugas kepada kalian semua untuk mereview, untuk meresume mata kuliah ini pada pertemuan ini, yakni mata kuliah hukum di dalam agama, sebagai tugas individu untuk kemudian dikumpulkan kepada saya. Nanti akan saya berikan keterangan di dalam grup WhatsApp kalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.